Kali ini aku akan kasih kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Hitung-hitung nonton YouTube sambil ngasah otak. Kamu udah siap kan? Langsung aja kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Adam adalah seorang pelayan yang bekerja di suatu restoran steak guys. Pada hari itu tepat 1 tahun ia bekerja di restoran ini. Keesokan harinya tiba-tiba aja Adam tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya. Pak manajer resto memanggil seorang polisi. Polisi datang dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pak? Pak manajer berkata, aku datang terakhir di restoran ini pukul 9 pagi. Saat itu aku mendapat laporan kalau Adam telah tewas tidak bernyawa. Aku tidak tahu jelas soal kronologinya. Sebaiknya Bapak interogasi saja orang-orang yang datang duluan sebelum saya. Pak polisi langsung mengumpulkan beberapa orang yang ada di restoran itu guys. Yang pertama ada Anita. Dia bilang, aku datang ke restoran ini jam 7 pagi. Hari pertama kali aku magang di restoran ini. Itu sebabnya aku berangkat pagi banget. Saat itu juga aku melihat Adam membawa motornya dan memarkirkan di parkiran Pak. Makanya aku kira dia baik-baik aja. Yang kedua ada Pak Herman. Dia bilang, pada jam 8 pagi aku melihat Adam di wastafel membersihkan piring-piring kotor bekas kemarin. Makanya aku kaget banget saat dengar kabar kalau Adam tiba-tiba aja tewas di lobi depan. Dan aku nggak tahu soal pembunuhan ini. Dan yang terakhir ada Andre. Ia mengatakan, aku terakhir melihat Adam naik ke lantai atas restoran ini. Tapi aku biarin aja, karena hari ini pertama kalinya aku bekerja. Jadi aku takut untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh. Lumayan mencurigakan ya. Kalau menurut kalian, kira-kira siapakah yang telah membunuh Adam? Aku hitung mundur 5 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Andre guys. Karena kalau kamu teliti, restoran ini tidak memiliki lantai atas tuh. Hanya ada 1 lantai aja. Otomatis kalau si Andre ini berbohong ya. Mungkin karena panik kali ya guys. Hayo, siapa aja nih yang benar di teka-teki pertama? Pasti kalian super nyimak nih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Pak Haris ada di sebuah garasi mobilnya. Ia lagi memperbaiki mobilnya yang rusak. 2 jam setelahnya istrinya melihat ia telah tewas dengan luka tikam yang ada di punggungnya. Istrinya panik dan langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh suaminya. Detektif datang dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi bu? Istrinya berkata, aku ada di dapur lagi memasak untuk sarapan kita. Aku tahu kalau suamiku belum sarapan karena sibuk memperbaiki mobil kesayangannya. Tapi saat aku hampiri dia, ternyata ia telah tewas. Detektif langsung mengumpulkan beberapa orang tetangganya yang tinggal dekat rumahnya Pak Haris guys. Yang pertama ada Bu Nanda. Ia mengatakan, aku seharian ini ada di rumahku lagi bersih-bersih. Karena aku baru aja mudik lebaran kemarin. Jadi banyak banget debu dan kotoran di rumahku. Aku kaget saat ada detektif yang datang ke rumah dan ngasih tahu kalau ada pembunuhan di rumah Pak Haris. Yang kedua ada Jamal guys. Ia bilang, pada saat jam kejadian aku ada di taman lagi jogging sambil nyari cemilan. Tapi pas aku pulang aku malah dituduh kalau aku yang telah membunuh Pak Haris. Padahal aku sama sekali nggak ke rumahnya. Dan aku juga nggak tahu motif pembunuhan ini. Yang terakhir ada Indra. Ia mengatakan, aku ada di kantor karena hari ini ada pengunjungan karyawan dari perusahaan lain. Jadi aku berangkat ke kantor lebih awal dan pulang lebih malam. Aku memang kenal dengan Pak Haris, dia orang yang baik. Tapi soal pembunuhan ini aku nggak tahu apa-apa. Lumayan membingungkan ya. Kalau menurut teman-teman, siapakah pelaku dari pembunuhan ini? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu siapa pelakunya? Jadi pelakunya adalah Jamal guys. Karena kalau kamu perhatikan mayatnya Pak Haris, ada oli yang tumpah dan tercampur oleh darah tuh. Dan kalau kamu lihat lagi, celananya Jamal ada noda oli berwarna hitam ya. Yang udah pasti kalau dia yang membunuh Pak Haris tuh. Gimana? Siapa aja yang terkecoh di teka-teki kedua? Tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Teka-teki ketiga. Ada seorang pria bernama Bayu yang lagi berlibur keluar kota guys. Ia memutuskan untuk menginap di sebuah hotel yang ada di daerah Anyer. Saat ia sampai di hotel itu dan ingin pesan kamar, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan seorang pria. Ia pun langsung berjalan ke arah koridor hotel dan ternyata ada seorang pria yang tergeletak tewas di lantai hotel itu. Karena panik, Bayu langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh pria tersebut. Polisi datang dan mengumpulkan beberapa orang yang ada di kamar dekat tempat kejadian. Dan juga ada 3 orang yang ada di depan kamar hotel itu guys. Yang pertama ada seorang pria. Ia mengatakan, "Aku baru aja datang dari luar hotel. Saat aku ingin masuk ke kamar untuk istirahat, aku kaget karena aku mendengar suara tembakan dari arah sini. Dan aku nggak berani untuk keluar." Yang kedua ada seorang nenek guys. Ia mengatakan, "Aku lagi tertidur di kamar karena cucuku lagi keluar membeli makan. Aku nggak berani untuk keluar kamar. Dan saat itu aku kaget karena ada seorang pria yang berteriak, tapi aku memutuskan untuk tetap tinggal di sini." Dan yang terakhir ada seorang wanita guys. Ia bilang, "Aku lagi mengeringkan rambut menggunakan hair dryer. Aku ada di kamar sendirian, tetapi aku sama sekali tidak mendengar apapun di luar." Kira-kira siapa ya pelaku dari pembunuhan ini? Aku beri kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapa pelakunya? Jadi pembunuhnya adalah wanita yang ini guys. Karena coba deh kamu lihat, dia bilang lagi mengeringkan rambutnya, tetapi hair dryernya nggak dicolok ke saklar tuh. Dan seharusnya kalau dia tidak dengar apa-apa, dia nggak bakal keluar dari kamarnya. Hayo, siapa nih yang masih salah? Tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Suatu ketika Farhan baru aja pulang membeli es potong dari luar guys. Saat masuk ke rumah, ia kaget karena melihat saudaranya Randy tergeletak di lantai dengan luka benturan di kepalanya. Karena panik, Farhan langsung memanggil detektif. Detektif datang dan langsung menginterogasi 3 orang yang juga ada di rumahnya Farhan. Ada saudara perempuannya bernama Dina, sepupu laki-lakinya bernama Rafli, dan yang terakhir ada ayahnya guys. Dina bilang, "Aku baru aja keluar dari rumah untuk beli coklat untuk surprise Valentine pacarku pak. Saat aku pulang, aku kaget karena adikku Randy telah tewas tidak bernyawa. Aku pun sangat kaget dan juga panik." Rafli berkata, "Aku baru aja keluar rumah membeli es batu untuk membuat jus alpukat bersama Randy. Saat aku tinggal ia ke supermarket untuk beli blender, aku menemukannya telah tidak bernyawa di ruang tamu. Aku langsung memanggil orang rumah untuk membantu soal pembunuhan ini." Dan yang terakhir ada ayahnya guys. Ia mengatakan, "Aku sayang banget sama anakku Randy. Dia orang yang rajin dan penurut. Aku nggak mungkin tega memukul anakku dengan sengaja, apalagi sampai harus membunuhnya pak." Lumayan membingungkan ya. Tapi kalau menurut teman-teman, siapakah pelaku di balik pembunuhan ini? Aku beri kamu waktu lagi 5 detik dari sekarang. Gimana guys, udah ketemu jawabannya? Kalau dilihat dari setiap orang yang diinterogasi Pak Detektif, kalian lihat deh, ada bekas air di dekat mayatnya Randy yang kemungkinan berasal dari es batu yang dibeli Bayu. Gimana? Kamu juga curiga nggak sama Bayu? Buat yang masih salah, semangat lagi ya. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh loh. Dari kedua orang itu menurut kamu yang mana nih pembunuh aslinya? Coba jawab dan aku beri waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa ya kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku.